Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Puji dan syukurnya kita panjatkan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di atas izinnya pada pagi ini kita dapat bertemu sekali lagi melalui ibadah online SAB Kota Kinabalu Likas. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebelum kita memulai puji-pujian dan ibadah kita pada pagi ini maupun mendalami kebenaran firman-Nya, saya ingin membawa kita semua untuk berdoa bersama-sama terlebih dahulu untuk menyerahkan ibadah kita pada pagi ini dalam kekuasaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukurnya kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kami mensyukuri atas kebaikan Tuhan, bahkan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang minggu ini. Dan kami ucap syukur juga Bapa, lewat dalam setiap perjalanan minggu ini, kami semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, bahkan semakin didorong lewat daripada kebenaran firman-Mu. Pada pagi ini ya Bapa, kami terlebih dahulu menserahkan kehidupan kami, maupun juga hati dan pikiran kami hanya tertumpu, hanya terarah kepada kebenaran firman-Mu. Dan biar kiranya hati kami terus-menerus memuji dan meninggikan kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biar kiranya ibadah secara khususnya pada pagi ini, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan, dan kami yang mendengarkan puji-pujian, bahkan juga kebenaran firman-Mu, kami diberkati. Dan biar kiranya Bapa, dalam situasi keadaan sekarang ini, kami menyerahkan semuanya itu hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi Jemaat SAB Likas. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk menyembah Tuhan kita, Yesus. Karena Dialah pengharapan kita yang telah datang ke dunia menjadi penyelamat bagi seluruh umat manusia. Haleluya. Dialah Yesus Tuhan, Dia Raja Damai. Memberi hidup yang kekal, selalu menyertai hidupku. Dialah Yesus Tuhan, Dia Immanuel. Yesuslah pengharapan, memberi hidup kepada kita semua. Berkuasa, Dia harapan bagi seluruh dunia. Yesuslah pengharapan, kan ku berserah kepadanya. Satu-satunya harapan dalam hidupku, ya Yesus, Kau pengharapan. Sama-sama jemaat Tuhan. Memberi hidup yang kekal, selalu menyertai hidupku. Dialah Yesus Tuhan, Dia Immanuel. Yesuslah pengharapan, memberi
Yesus kau pengharapan. Ku berserah penuh. Mari jemaat Tuhan. Ku berserah penuh. Dia Immanuel, Yesus besertaku. Ku berserah, berserah, ku berserah penuh, ku berserah. Dia Yesus besertaku. We bless you, Lord. Yesuslah pengharapan, dan ku berserah kepadanya. Satu-satunya harapan dalam hidupku, ya Yesus kau Tema perkongsian firman Tuhan pada pagi ini ialah seruan, tekad, dan iman. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini dipetik dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 hingga yang ke-52. Saya membacanya dengan suara kedengaran dan jemaat Tuhan boleh melihatnya maupun mengikutinya dalam Alkitab masing-masing. Markus pasal yang ke-10 ayat yang 46 hingga yang ke-52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Mari jemaat SIB Kekelikas, kita sambut Sang Raja kita, anak yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan semua umat manusia. Sambut Sang Raja, Juru Selamat dunia. Setiap suku, kaum, dan bangsa bersama menyambutnya. Mari sambut Sang Raja, Juru Selamat dunia. Setiap suku, kaum, dan bangsa bersama menyambutnya. Sama-sama. Sorak-sorai sukacita bergema, telah datang Sang Penebus dunia. Oh, oh, oh. Kesukaan bagi seluruh bangsa. Yesus, Yesus Kristus, Tuhan Raja
mulia. Hey! Sama-sama. Hey! Mari sambut sang raja, juru selamat dunia. Setiap suku, kaum dan bangsa bersama menyambut Dia. Sorak-sorai sukacita bergema, telah datang sang penebus dunia. Kesukaan bagi seluruh bangsa, Yesus Kristus Tuhan Raja mulia. Sorak-sorai sukacita bergema, telah datang sang penebus dunia. Kesukaan bagi seluruh bangsa, Yesus Kristus Tuhan Raja mulia. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita, Raja segala raja. Sorak-sorai sukacita bergema, telah datang sang penebus dunia. Kesukaan bagi seluruh bangsa, Yesus Kristus Tuhan Raja mulia. Sorak-sorai sukacita bergema, Yang datang untuk kita. telah datang sang penebus dunia. Kesukaan, Kesukaan bagi seluruh bangsa, Yesus Kristus Tuhan Raja mulia. Hey! Haleluya! Bless you Lord, bless you Lord. Woo! Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada pagi ini ada beberapa doa syafaat yang perlu kita doakan bersama. Yang pertama adalah ucapan syukur kita di atas ibadah Natal SAB Kota Kinabalu melalui online baru-baru ini. Dan yang kedua adalah perlindungan Tuhan bagi jemaat yang akan maupun yang sedang dalam perjalanan kembali ke kampung mereka masing-masing. Dan yang ketiga adalah kita berdoa khususnya bagi pelayan para hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani saat ini maupun yang akan datang. Biarlah kiranya mereka terus diteguhkan, dikuatkan baik di dalam pelayanan maupun juga mendapat visi dan misi yang baru daripada Tuhan menjelang tahun 2021. Mari kita mengambil masa untuk berdoa bersama-sama, bersyafaat bersama-sama, dan biarlah kiranya kita berdoa ini terus mengangkat iman kita maupun juga terus meneguhkan lagi iman kita. Dan biarlah kiranya setiap doa kita yang kita panjatkan ini terus didengar oleh Tuhan. Mari kita mengambil masa untuk berdoa. Dan setiap bahan doa yang saya ungkapkan sebentar tadi itu diungkap maupun juga tertulis dalam skrip Anda masing-masing. Mari kita ambil masa untuk berdoa. Dan mari kita berdoa. Segala puji dan syukurnya kami ya Bapa atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu, maupun juga atas kekuatan dan pengurapan Tuhan lewat daripada ibadah maupun juga perayaan Natal SAB Kota Kinabalu baru-baru ini. Bapa di surga, melalui kedua ibadah pada 24 maupun 25 hari bulan ini, kami ucap syukur karena kami dikuatkan, diteguhkan, dan pengharapan kami kepada Tuhan semakin dikuatkan lagi dan diteguhkan lagi. Dan biarlah kiranya Bapa firman-Mu yang kami dengari, bahkan juga puji-pujian yang kami dengari, itu terus-menerus menguatkan kami dan meneguhkan lagi iman kami. Demikian juga Bapa, kami terus berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang maupun yang sedang dalam perjalanan kembali ke kampung mereka masing-masing,
Kami berdoa ya Bapa, dimanapun mereka berada saat ini, mereka terus-menerus berada dalam kekuasaan dan perlindungan daripada Tuhan. Dan biarlah kiranya Bapa, mereka dapat merayakan tahun yang baru maupun juga merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga mereka dengan penuh sukacita. Demikian juga Bapa, kami berdoa, biarlah kiranya dimanapun mereka berada, mereka dijauhkan daripada pandemik secara khususnya yang sedang menular saat ini. Dan biarlah kiranya kami semakin hari semakin diperingatkan dan kami terus-menerus mengikuti SOP yang sudah pun dinyatakan bagi kami untuk kami ikuti. Demikian juga Bapa, kami terus berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani maupun yang akan melayani di ladang pelayanan pada tahun akan datang. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kiranya mereka terus diperteguhkan, diperkuatkan, diberikan motivasi secara khususnya baik dalam pelayanan. Dan biarlah kiranya dasar secara khususnya panggilan kami sebagai hamba-hamba Tuhan adalah kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kiranya Bapa, pada tahun akan datang ini kami diperkuatkan dalam pelayanan melalui visi dan misi yang baru daripada Tuhan. Dan biarlah kiranya Bapa, semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami terus berdoa bagi para hamba Tuhan yang di dalam pelayanan secara khususnya bagi penginjil yang dalam ladang pelayanan. Dimanapun mereka berada ya Bapa, kami percaya Tuhanlah penuntun mereka, Tuhanlah yang terus-menerus memimpin mereka. Dan bagi jiwa-jiwa yang mereka sedang layani, kami percaya mereka diberkati lewat daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan ucapan syukur kami, hanya di dalam dan atas nama Tuhan kami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Dengan iman kami yang sungguh percaya kepada Engkau di tengah-tengah keadaan kami yang pada waktu ini yang tidak menentu. Kaulah Yesus yang beserta kami, Immanuel. Itulah pengharapan kami, kekuatan bagi kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan
beserta. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Kau Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dia kuatkan kita. Aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel. We praise You, Lord. We praise You, Lord. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kami masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Oh, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Oh, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kami masih mampu, Tuhan. Masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi ini kita dapat bertemu kembali meskipun dalam ibadah alamaya. Namun firman Tuhan yang akan saya sampaikan masih merupakan kesinambungan daripada firman Tuhan minggu lalu, masih dalam situasi Natal atau Christmas. Dan sesuai dengan konteks ayat yang akan saya baca sebentar nanti, kita akan mempelajari situasi yang sedikit berbeza dari seorang pribadi yang tersisih. Untuk itu mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus, pasal yang ke-9, pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-52. Sekali lagi, Injil Markus pasal yang ke-9, ulang lagi ya. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 hingga ayat yang ke-52. Saya membaca teks demikian bunyinya. Ayat yang ke-46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jemaat Tuhan, mari kita tunduk bersama. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, bersyukur untuk pembacaan firman-Mu sebentar tadi, yang menjadi dasar ibadah kami pagi hari ini. Pimpin pengertian kami, sehingga kami mengetahui maksud dan tujuan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang berbicara, jamah lidah, hati, dan pikiran hamba, sehingga dalam menyampaikan firman-Mu, semuanya itu adalah selaras dengan kehendak Tuhan, dan Engkau dipermuliakan, dan semua jemaat memperoleh berkat. Segala kuasa kegelapan yang coba mengganggu gugat pendengaran dan pengertian kami tolak semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami siap untuk belajar di kaki Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pagi hari ini masih dalam skop Natal atau Christmas. Nah, kalau kita telusuri firman Tuhan yang telah kita pelajari beberapa hari yang lalu, kita mendapati bahwa Natal bagi beberapa golongan, contoh seperti Yusuf dan Maria, serta orang-orang Majus dan para gembala, Natal itu merupakan berita kesukaan yang pada akhirnya
membawa pengertian untuk mengenali dan menerima Raja Damai itu. Tapi dalam konteks ayat ini, kita membaca suatu kisah seorang pengemis bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia tidak melihat Yesus, tapi ia mendengar. Ayat ini berbicara bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya pula, dengan orang yang berbondong-bondong atau orang ramai, hal itu telah didengar oleh seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius. Ia duduk di pinggir jalan. Saudara sekalian yang saya kasihi, firman Tuhan ini akan saya sampaikan berpandukan kepada 3 bagian besar. Yang pertama, pada ayat yang ke-46 berbicara tentang seruan orang yang tersisi. Yang baru saja tadi saya sebut namanya Bartimius, anak Timius. Seorang pengemis yang buta duduk di tepi atau di pinggir jalan. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, seorang pengemis yang buta, ia tersisi. Menurut masyarakat orang Yahudi pada ketika itu, kalau seseorang itu buta, ia sama dengan orang yang berpenyakit kusta atau orang-orang yang dianggap berdosa. Mungkinkah ia dikutuk karena dosanya, sehingga ia buta, sehingga ia disisihkan atau diasingkan daripada masyarakat. Dan ketika itu, ia duduk di pinggir jalan. Mengapa demikian? Sebab untuk menampung kelangsungan hidup, ia harus memperoleh makanan. Tidak ada pekerjaan lain yang ia dapat lakukan. Ia tidak dapat membajak atau bertani, ia tidak dapat bertukang, ia tidak dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang boleh dilakukan atau dapat dilakukan oleh orang-orang yang dapat melihat. Ia hanya duduk di pinggir jalan. Harapannya adalah jikalau ada orang yang lalu di depan, ia meminta-minta. Dan kalau ada orang yang tergerak hati untuk memberi, maka itu adalah pendapatan sehariannya untuk memberi atau untuk membeli makanan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, situasinya amat menyedihkan. Seorang pengemis yang buta. Namun ketika itu, ia mendengar bahwa Yesus akan lalu di depan atau lewat di depan. Dan ayat Alkitab mengatakan bahwa Bartimius mengambil kesempatan ini untuk bertemu dengan Yesus. Ia berseru, inilah seruan orang yang tersisih, orang yang dipinggirkan, orang yang diasingkan. Ia hanya minta belas kasihan, tidak ada cara lain lagi. Kesempatan itu diambil oleh Bartimius dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ketika ia mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Seruan orang yang tersisih. Ketika dia mendengar dan dia mengambil kesempatan itu untuk berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ia tidak berkata, berikanlah aku makanan. Tidak. Ia juga tidak berkata, berikanlah aku roti atau air dan sebagainya. Tapi ia berkata, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Bukankah itu suara yang sangat hibah? Seseorang yang minta belas kasihan kepada orang-orang yang mampu melihat. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Natal bagi Bartimius merupakan suatu kesempatan untuk bertemu dengan Yesus. Natal bagi Bartimius adalah suatu kesempatan untuk berdialog dengannya, dimulai daripada seruannya. Inilah seruan yang datang daripada hati sanubarinya. Tetapi ia berseru kepada Yesus hanya untuk minta belas kasihan. Minta supaya diperdulikan.
minta supaya ia diterima sebagai manusia seadanya. Karena selama itu ia disisihkan. Natal kesempatan baginya. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah seruan Bartimius itu didengar oleh Tuhan Yesus? Apakah seruan Bartimius itu dimengerti oleh Tuhan Yesus? Jawabnya ya. Tetapi ketika ia berseru, Yesus belum berkata apa-apa. Yang melarangnya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Coba perhatikan pada ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-48 berkata, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Saat dia berseru, saat dia meminta belas kasihan, orang yang mampu melihat, yang view pandangannya itu terlalu luas, mengetahui objek dan mengenal siapa di depannya, termasuk Bartimius yang mereka lihat, mereka tegur, diam, jangan berkata apa-apa, atau jangan mengganggu Yesus yang sedang lalu. Tapi ketika ia mendengar arahan itu atau teguran itu, ayat ini berkata, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Daripada kata-kata ini, kita mengerti Bartimius yang buta mengikuti sejarah hidup orang Israel, dan ia juga berada dalam suatu pengharapan akan kelahiran atau kemunculan Raja Damai atau Mesias yang dijanjikan itu, yang dipercayai oleh orang Yahudi sebagai penyelamat bangsa. Sebab itu ia berkata, anak Daud, karena ia tahu daripada keturunan Daud akan muncul satu tunas yang disebut sebagai Immanuel, penyelamat bangsa Yahudi. Anak Daud, pada minggu-minggu atau hari-hari yang lalu saya berkhotbah tentang lambang bendera Israel, itu adalah bintang. Ketika Yesus lahir, bintang ini muncul yang menjadi suatu panduan bagi orang Majus dari timur datang ke Bethlehem. Dan adalah dipercayai bahwa bintang ini adalah bintang Daud. Sehingga akhirnya mereka mengambil bintang itu sebagai simbol daripada bendera Israel. Dan dalam ayat ini, Bartimius menyebut, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Seruan yang kedua, anak Daud, kasihanilah aku. Inilah seruan yang datang daripada hati nuraninya. Meskipun seruannya adalah seruan yang tidak pernah didengar. Seruan yang hanya tiba-tiba ketika itu. Padahal setiap hari suasana penuh dengan kata-katanya yang meminta-minta. Sekarang ia berseru kepada Yesus, anak Daud. Yang kedua, pada ayat yang ke-49 berkata demikian, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat ini berbicara tentang respon Tuhan kepada Bartimius. Disinilah bermulanya dialog. Namun sebelum itu kita akan menelusuri apakah maksud arahan Tuhan Yesus kepada muridnya. Panggillah dia. Saudara sekalian yang saya kasihi. Respon Tuhan Yesus kepada Bartimius bukan langsung ia bertemu, tapi ia mengarahkan muridnya untuk memanggil Bartimius. Saya ulang baca ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau.
Mengapa mereka berkata demikian? Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Sebab Bartimius adalah seorang pengemis yang buta, yang duduk di pinggir jalan, hanya meminta-minta. Hatinya penuh dengan permintaan, belas kasihan. Kalau sekiranya seharian ia tidak memperoleh nafkah atau pemberian orang, maka ia akan kembali dengan hati yang hampa. Sekarang, murid-murid Tuhan Yesus berkata kepadanya, katanya, kuatkan hatimu, karena setiap waktu, sepanjang waktu, selama ia menjadi seorang pengemis, hatinya hanya berharap, penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban, penuh dengan permintaan tanpa pemberian, penuh dengan harapan tanpa ada apa-apapun yang diberi, dijawab, dan sebagainya. Inilah situasi yang hampa, yang selalu membuat hati orang kecut dan kecil, sehingga kecewa. Bukankah situasi manusia zaman sekarang seperti itu? Tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami kehampaan hidup. Ketika manusia mengalami kehampaan hidup, ia putus asa dan tidak punya harapan. Ia sakit hati. Dan ada ahli psikolog pernah berkata, salah satu punca penyakit manusia yang kronik adalah sakit hati, hampa, kecewa. Itulah situasi yang dialami oleh Bartimius. Tapi kata yang tepat untuk orang yang mengalami situasi seperti ini adalah seperti berikut. Kuatkan hatimu. Ketika Bartimius mendengar kata-kata itu, kuatkan hatimu. Saya percaya. Ia bertanya, apakah ada harapan di balik kata-kata itu? Kuatkan hatimu. Itu sama dengan teguhkan hatimu. Sama dengan jangan hampa. Percaya saja. Itulah kandungan kata-kata kuatkanlah hatimu. Lalu dirangkaikan dengan berdirilah. Berdirilah. Bukan duduk dan bukan tidur. Tapi berdirilah. Sudah hatinya dikuatkan, disuruh berdiri. Hanya orang yang kuat pendirinya mampu berdiri. Coba kalau Anda sakit hati. Apakah Anda mampu berdiri? Kata berdiri di sini itu adalah menerima hakikat. Menerima kenyataan agenda yang pernah kita alami. Saudara sekalian yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Bartimius mendengar, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ini permulaan harapan, permintaan, permohonan yang akan dijawab. Berdirilah. Lalu akhirnya Bartimius berdiri. Apa rangkaian kata yang berikutnya? Ia memanggil engkau. Dalam situasi kekecewaan, dalam situasi kehampaan, dalam situasi yang tidak punya harapan, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Apapun situasi yang Anda alami, apapun situasi Anda sekarang ini, ia memanggil engkau. Natal itu berbicara bukan soal kelahiran saja, tapi soal pernyataan bahwa Allah mencari kita. Karena ia mengasihi kita, ia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Inilah yang dikatakan Allah mencari manusia. Sinonim dengan kata ini, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Berbahagialah Anda jika sekiranya Allah senantiasa memanggil namamu. Allah senantiasa mencari engkau. Ingat sejarah dunia yang pertama kemunculan manusia, di mana Allah mencipta Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa memilih jalannya sendiri dan jatuh dalam dosa, Allah kembali ke Taman Eden dan dia memanggil-manggil nama Adam dan Hawa. Ia tidak memanggil nama orang lain karena ia tahu alamat yang tepat adalah bertemu dengan manusia itu. Ia memanggil Adam dan Hawa. Sama seperti Bartimius
yang buta secara jasmani, yang buta tidak mampu melihat dan mengemis situasi yang mencengkam kehidupannya dengan kesusahan. Tapi berita yang menghidupkan, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara sekalian yang berada di rumah atau dimanapun Anda berada, Anda dan kita semua bukan Bartimius. Tapi kesusahan yang dialami oleh Bartimius mungkin sedikit sama dengan kesusahan kita. Putus asa, tidak punya harapan, seharian hanya berharap dan selanjutnya. Hatimu sakit, hidupmu susah dan sukar karena persoalan-persoalan ini dan itu. Tapi jangan lupa, ia memanggil engkau. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pekah, sensitif terhadap seruan orang-orang yang sengsara dan hina. Allah mendengar, Allah mengerti, sehingga ia bertindak. Nasib bangsa Israel ketika menjadi hamba di Babel, di Mesir, beberapa tempat dan situasi yang mereka alami sangat menyusahkan. Tapi Allah senantiasa mendengar keluh kesah mereka, seruan mereka, sungutan mereka. Allah pekah, sensitif terhadap situasi kita. Tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan kita sebenarnya di mata Allah. Sebab itu bagi Bartimius pun, ia hadir dan ia berkata kepada murid-muridnya, panggillah dia. Dan panggilan kata-kata itulah yang menguatkan semangat Bartimius. Saya ulangi, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Bartimius berseru-seru kepada anak Daud, maka Tuhan mendengar seruannya. Tidak ada seruan orang yang rindu datang kepada Tuhan yang tidak didengar oleh Tuhan. Di manakah jawaban Tuhan? Di manakah kata-kata Tuhan terhadap persoalan hidup kita secara rohani? Semuanya sudah terdapat, jawaban Tuhan ada di dalam firman-Nya, tertulis dalam Alkitab. Hanya kita yang tidak mau mendengar kata-kata Tuhan, dan disitulah kesilapan manusia. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga terdapat pada ayat yang ke-51. Ayat 51 berkata demikian, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini yang saya maksudkan, pertemuan Bartimius dengan Tuhan Yesus itu merupakan Natal yang dipenuhi dialog dari permintaan kepada jawaban. Perhatikan, Yesus bertanya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus tidak langsung berkata kepada Bartimius, aku akan buat ini, buat itu, buat ini, buat itu untuk engkau. Tidak. Tapi dia bertanya, apa yang kau kehendaki? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Maka terujilah situasi Bartimius selama ini. Terujilah pemikiran dan kerinduan Bartimius selama ini. Coba perhatikan jawaban Bartimius. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Hanya satu, kata Rabuni menunjuk supaya ia sembuh daripada penglihatannya yang buta dan ia melihat. Berbeza bukan? Selalunya seorang pengemis, apalagi yang buta, permintaannya seharian adalah uang, supaya ia dapat membeli makanan, atau paling kurang pun orang menyumbang apa yang boleh dimakan. Itulah yang dia mau setiap hari. Tapi hari ini berbeza dengan hari-hari yang lalu. Hari itu berbeza dengan hari yang lalu, yang pada akhirnya merupakan jawaban dan tontonan untuk hari berikutnya. Apa jawab Bartimius? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kerinduan seorang yang buta. Saya pernah bertanya
kepada seorang yang buta, itu adalah jemaat gereja kita juga pada tahun awal 90-an ketika saya berkhotbah di salah sebuah gereja. Selesai khotbah, kami bertemu dan saya memperkenalkan diri. Dan dia berkata kepada saya mengenali kamu dari suara kamu, tapi tidak pernah melihat wajah kamu. Dan saya katakan kepadanya, berbahagialah kamu, meskipun kamu tidak melihat, tapi kamu mengenal siapa orang di depanmu. Dan saya kata kepadanya, apa kerinduan kamu? Sama seperti orang yang tidak pernah melihat, kami rindu untuk melihat. Tapi saya katakan kepadanya, mungkinkah ada maksud Tuhan kepadamu sehingga engkau tidak mampu melihat secara fisikal, tapi mampu melihat secara rohani. Dan dia mengangguk kepala. Saudara, padahal hati saya, jauh ke dalam hati saya terguris dan terluka sekali. Mengapa orang ini tidak disembuhkan oleh Tuhan? Hanya satu jawabnya. Mungkinkah Tuhan bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dialog antar pribadi itu adalah merupakan cetusan iman seseorang kepada Tuhan. Sehingga ia berbicara tentang apakah rahasia Tuhan dan maksud Tuhan dalam kehidupannya. Bagi kita yang melihat, hanya mampu berdialog dengan orang yang seperti ini. Sungguh kasihan, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, segala-galanya teratur di bawah dan di dalam rencana Tuhan. Kita lanjutkan firman Tuhan. Yang ketiga tadi, pada ayat yang ke-51, suara hati yang terdalam dikabulkan. Suara hati yang terdalam dikabulkan. Tidak ada seorang pun yang tahu kerinduan Bartimius. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terkandung dalam hati Bartimius. Tapi ketika Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Hanya satu jawaban Bartimius. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ada seorang ahli teolog menghuraikan kata-kata ini. Mengapa Bartimius mau melihat? Ia menjawab dalam bentuk kemungkinan. Karena ia coba menyelami jiwa hati orang yang buta. Satu, mungkinkah Bartimius merasakan selama ini ia hanya menyusahkan orang? Itu sebabnya ia mau melihat. Supaya ia mampu bergerak seperti orang yang melihat. Yang kedua, mungkinkah Bartimius akan berdikari untuk mencari nafkah hidupnya tanpa menyusahkan orang lain? Mungkinkah? Dan yang ketiga, kerinduannya adalah mau hidup normal seperti orang di sekitarnya. Mau diterima dalam masyarakat. Mau dapat diterima untuk bergaul dan hidup sesama dengan orang yang mampu melihat. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jawaban Bartimius itu sangat menarik sekali. Karena ia tidak meminta uang, ia tidak meminta kecukupan secara jasmani, ia tidak meminta kelebihan daripada orang lain seperti biasanya pengemis yang berada di pinggir jalan, tapi ia hanya minta Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ini juga mendidik kita supaya kita menjadi manusia yang tidak rakus terhadap apa yang kita mau atau terhadap apa yang ingin kita miliki. Saudara sekalian yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kesembuhan lebih penting daripada uang. Kecelikan mata lebih penting daripada uang bagi Bartimius. Ia tahu keperluan yang paling mendalam bagi dirinya adalah ingin melihat. Dan padanya waktu melihat, maka itulah masa depan hidupnya. Maka itulah masa yang akan dipergunakannya untuk menelusuri hidup-hidup selanjutnya. Ini berbicara tentang masa depan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Orang buta yang saya maksudkan tadi yang pernah saya temui berkata kepada saya, bagi kami mungkin tidak punya masa depan. Atau ada masa depan, tapi inilah masa depan yang gelap. Kami tidak mampu melihat dunia sekitar kami.
dunia kami adalah gelap. Dunia kami sangat terbatas. Dunia kami hanya mendengar dan berkata tanpa dapat melihat. Terlalu pendek bagi mereka. Karena mereka tidak mampu melihat apa di sebalik suatu objek ke depan. Tapi Bartimius, jawabannya menggugah hati kita. Ia hanya berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ini berbicara tentang masa depan. Kita sekarang berada dalam situasi hujung tahun. Hanya beberapa hari di depan kita akan menjejak kaki kita ke tahun depan. Tahun yang baru, yang berada di depan kita. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apakah situasinya gelap ataupun terang. Apakah situasinya itu kering ataupun basah. Apakah situasinya menyenangkan atau menyusahkan. Inilah kerinduan kita untuk melihat masa depan ke depan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan Yesus menjawab permintaan Bartimius. Ia tidak berkata kepada Bartimius, sekarang akan kusembuh matamu yang buta. Tidak. Tapi nampaknya dialog dengan Tuhan Yesus itu merupakan satu pengujian. Sejauh mana tingkat iman Bartimius kepada Tuhan Yesus. Sejauh mana kerinduannya untuk berpaut kepada kasih Tuhan. Maka disitulah dilihat Yesus. Suara hati yang terdalam dikabulkan. Mari kita telusuri pembacaan ini. Ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah. Saya ulangi. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus tidak mengobati atau menyembuhkan mata Bartimius seperti seorang dokter. Dirawat atau dibedah, dijahit, ini masalahmu, ini korneamu rosak dan sebagainya. Tidak. Tapi Yesus hanya berkata kepadanya, katanya, pergilah. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya tidak membezakan atau merendah-rendahkan rawatan seorang dokter mata kepada orang yang punya penyakit mata, tapi dalam konteks ini kita belajar tentang istilah iman. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bartimius tidak berbelah bagi imannya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Ia mengimani kata-kata Yesus. Ia hanya bukan mendengar, tapi mengimani maksudnya, memegang kuku dan tidak berdolak-dalik. Kemudian ayat ini berkata, pada saat itu juga melihatlah ia. Terjadilah suatu mujizat. Mujizat melampaui kemampuan manusia untuk berpikir, untuk melakukan. Karena yang bekerja adalah Allah sendiri di dalam pribadi Bartimius. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia merasakan begitu besar pertolongan dan penyembuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Tidak ada lain yang ia persembahkan kepada Yesus selain daripada hidupnya. Ayat ini berkata, pada saat itu juga ia melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dalam perjalanan atau pelayanan Yesus kemanapun Yesus pergi. Itulah satu-satunya pengucapan syukurnya kepada Tuhan Yesus. Maka Natal bagi Bartimius adalah merupakan hari penyembuhan dan pelepasan dari kegelapan hidup Bartimius. Itu Natal baginya. Ia menemui suatu cahaya yang terang dalam kehidupannya. Kesembuhan daripada kegelapan hidupnya. Pandangannya yang gelap, yang buta, dicelikan. Ia melihat terang dalam kehidupannya. Pertolongan dan kuasa Tuhan. Maka ia mengabdikan diri untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau jika sekiranya ayat ataupun kisah Bartimius dalam ayat ini
sungguh membuat hatimu tergugah, imanmu bertumbuh. Permuliakan Tuhan di dalam dan melalui hidupmu. Maka Tuhan akan bekerja dalam hidup Anda sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tunduk bersama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami koreksi bersama sebentar tadi. Kami mempelajari sesuatu perkara yang tidak ada bandingnya. Nilainya sangat tinggi bagi kehidupan rohani kami, di mana Natal bukan saja merupakan suatu pengucapan syukur terhadap kelahiran bayi dan juga peristiwa tentang pertolongan Tuhan kepada setiap hidup manusia, tapi juga pekerjaan-Mu di dalam dan melalui kehidupan kami, seperti Bartimius. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami mempelajari tentang seruan, tekad, dan iman, di mana di balik ayat-ayat ini kami telah belajar seruan orang yang tersisi, respon Tuhan kepada Bartimius, dan suara hati yang terdalam Engkau kabulkan. Inilah juga kami ya Bapa, meskipun kami mampu melihat, tapi ada kalanya perjalanan hidup kami gelap. Kami menempuh situasi yang membuat hati kami hampir terduduk dan tidak mampu berjalan. Tapi karena peristiwa Natal, Engkau memberikan kami harapan, karena Engkaulah harapan satu-satunya dalam kehidupan manusia, sama seperti Bartimius. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang kudus ini. Kami sambut dan kami sematkan dalam hati nurani kami, menjadi sulu dan pedoman hidup dimanapun kami pergi. Terima kasih Bapa. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, dan semua jemaat yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, sampai di sini. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, tiba saatnya pada pagi ini kita akan mengambil masa untuk memberi yang terbaik melalui uang persembahan maupun persepuluhan. Saya percaya melalui pemberian kita pada pagi ini, baik dari segi persembahan maupun persepuluhan, setiap pelayanan yang Tuhan percayakan pada sidang ini akan berjalan dengan lancar, dan nama Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan dan jemaat Tuhan diberkati. Jemaat Tuhan boleh salurkan uang persembahan dan persepuluhan Anda dalam akaun gereja yang tertera dalam skrin Anda masing-masing. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kembali kepadamu ya Bapa. Kami mensyukuri atas kebaikan Tuhan lewat daripada penyampaian firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami ucap syukur ya Bapa, melalui penyampaian firman pada pagi ini, kami diteguhkan, kami dikuatkan, bahkan kami dimotivasikan agar kami terus tetap bertekad dan berseru dan beriman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga, pada pagi ini kami mengambil kesempatan untuk memberikan uang persembahan secara khususnya maupun persepuluhan, dan biarlah kiranya Bapa setiap pemberian kami pada pagi ini, biarlah kiranya nama Tuhan terus dimuliakan. Berkati secara khususnya sidang SAB Kota Kinabalu, lewat daripada kepimpinan, secara khususnya yang mengendali uang persembahan ini maupun persepuluhan ini, dan biarlah kiranya ia diguna pakai secara khususnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, pada pagi ini kami mengakhiri ibadah kami, dan biarlah kiranya nama Tuhan yang dimuliakan dan nama Tuhan yang diagungkan. Dan biarlah kiranya setiap firman-Mu yang disampaikan maupun setiap puji-pujian yang kami dengar pada pagi ini terus meneguhkan lagi iman kami. Haleluya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang menerima maupun yang percaya berkat ini, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati dan selamat tahun baru. Cuti sempena Christmas
pastor dan staf gereja adalah pada 26 Disember hingga 4 Januari 2021. Pejabat gereja akan dibuka semula pada 5 Januari 2021. Pengambilan pelajar baharu sesi 2021 bagi Borneo Theological Seminary BTS Melangkap Kota Belud kini dibuka. Sila berhubung dengan Kerani STS Melangkap untuk mendapatkan borang permohonan kemasukan sesi 2021 seperti yang tertera. Tidak ada kebaktian peralihan tahun pada 31 Disember. Jemaah didorong menyambut tahun baru 2021 ini bersama keluarga masing-masing. Kiranya berkat dan damai sejahtera daripada Tuhan menyertai para jemaat ketika melangkah ke tahun yang baru. Selamat menyambut tahun baru. Happy New Year!